Pemirsa, musibah banjir akibat meluapnya sejumlah anak sungai Mentaya yang melanda Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terus meluas hingga ke wilayah hilir. Musibah banjir yang melanda kawasan Kabupaten Kota Waringin Timur bagian utara masih terus berlanjut dan hari ini sudah memasuki hari ke-8. Informasi dari Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat di beberapa wilayah daerah hulu seperti Kecamatan Bukit Santawi, memang ketinggian air dikabarkan sudah mulai surut. Sementara di Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, hampir seluruh kawasan desa yang berada di bantaran Sungai Mentaya tersebut sudah terendam dengan ketinggian air antara 40 cm hingga 60 cm. Bahkan sebagian rumah warga juga sudah dimasuki air. Penyaluran bantuan untuk korban banjir terus diupayakan oleh pihak pemerintah daerah setempat, termasuk pula bantuan dari jajaran Polres Kota Waringin Timur yang telah mendirikan dapur umum di dua lokasi, yaitu di Kecamatan Antangkalang dan Kecamatan Mentaya Hulu. Berdasarkan data sementara dari BPBD, hingga saat ini kondisi banjir yang melanda di 50 desa dan 1 kelurahan yang ada di 6 kecamatan ini dengan jumlah korban jiwa yang terdampak mencapai 9.130 jiwa. Kita turut prihatin tentunya dengan bencana yang dialami oleh saudara-saudara kita ini dan akan kita dapatkan informasi terbaru langsung dari Sekda Kabupaten Kota Waringin Timur, Bapak Fajrul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Fajrul Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Viola. Baik, Pak, mungkin sebelum saya ingin mengetahui bagaimana kondisi masyarakat yang terdampak banjir, mungkin juga bisa diberikan informasi, Pak, hingga malam ini bagaimana kondisi banjir di sana? Yang saya dengar adalah semakin meluas. Apakah memang ada di beberapa titik mungkin yang kondisinya membaik atau seperti apa? Terima kasih, Mbak Viola. Selama 1 minggu ini, itu tepatnya ada 6 kecamatan yang terdampak daripada banjir. Dan terakhir ini ada 1 kecamatan, yaitu Kecamatan Parenggian, tetapi masih bisa terkendali, belum terdampak begitu. Dari 6 kecamatan termasuk di Hanjalipan tadi di daerah Kota Besi, sudah 60 desa dan 1 kelurahan yang terdampak. Ini menyentuh kepada 10.585 jiwa, 4.358 kakak. Sampai saat ini 31 Agustus masih ada 32 desa yang rumahnya terendam. Di daerah utara, daerah hulu, itu ketinggian air memang semakin menyurut, tetapi masih berkisar antara 1 meter sampai 1,25 meter. Begitu sementara, Mbak Viola. Baik, Pak. Kalau kita melihat ini banjir semakin meluas, apakah kemudian dibutuhkan tempat penampungan, Pak, untuk bisa menampung warga yang memang tidak bisa kembali tinggal di rumahnya? Sementara masyarakat saling membantu satu. Baik, Pak Fajrul Rahman, mohon maaf. Sepertinya kita harus hentikan perbincangan karena ada kendala teknis. Saya sudah tidak bisa mendengar lagi suara Pak Fajrul Rahman, tapi kami bisa dapatkan informasinya dan kita harapkan kondisi di sana juga membaik, bantuan bisa diberikan kepada masyarakat. Selamat malam, Pak. Baik, berikutnya pemirsa kita akan melihat kabar mengenai banjir yang juga melanda di beberapa kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang semakin parah. Pasca 2 tanggul jebol di Kelurahan Belawan dan Kelurahan Malake tadi malam. Tanggul di Kelurahan Belawa juga jebol sehingga sudah ada 3 tanggul yang jebol. Akibat jebolnya ketiga tanggul tersebut, sebuah rumah milik Bahar yang di daerah Larukateo, Kelurahan Belawa hanyut terbawa arus banjir tadi malam. Sebelum rumahnya terseret arus air, para penghuni rumah sudah lebih dulu mengungsi. Jebolnya tanggul di Kelurahan Malake dan Kelurahan Belawa tersebut disebabkan air sungai bila meluap karena tidak mampu menampung kiriman air dari beberapa daerah di sekitarnya. Sementara itu ketinggian air di pemukiman warga di Kecamatan Tempe semakin naik, bahkan di Kelurahan Lailo ketinggian air sudah mencapai 2 meter.